Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita untuk terus memuliakan Tuhan dan meninggikan nama Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara dimanapun kita berada, kiranya Tuhan memenuhi kita sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan, diberkati kita, dipenuhi untuk terus mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Begini firman Tuhan. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahu kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak akan mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dengan demikianlah hendaklah kamu mendengarkannya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk tidak dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan, tema saya berikan kepada kita adalah kematian yang menghidupkan. Ya. Kematian yang menghidupkan. Hidup dan mati merupakan hal yang berlawanan, Bapak Ibu yang terkasih. Sesuatu yang hidup suatu saat akan mengalami kematian. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan semua yang hidup suatu saat akan mati. Kematian adalah akhir dari suatu kehidupan. Kehidupan akan berhenti saat kematian datang. Ya, mungkin kita Bapak Ibu yang terkasih dimanapun kita berada, pasti kita tidak suka mati. Tetapi ending dari setiap kehidupan kita, siapapun kita, pasti akan mengalami namanya kematian di dalam hidup di dunia ini. Tetapi yang paling unik dan indah adalah kematian Kristus. Kira-kira 2000 tahun yang lalu, Kristus telah mati. Tapi kematiannya justru menjadi dasar, fondasi manusia yang percaya kepada Dia. Kematian Kristus menjadi dasar kehidupan kita, orang Kristen, untuk mengalami namanya kasih karunia di hadapan Tuhan. Kematian Kristus merupakan kematian yang paling unik, yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tak akan terjadi lagi sesudahnya. Kematian itu unik karena kenapa? Kematian itu sudah dibuatkan jauh sebelumnya. Di dalam perjanjian lama bisa kita lihat nanti Bapak Ibu. Kematian itu diawali dengan siksaan atau sesara yang sangat berat. Kematian itu diikuti dengan peristiwa kebangkitan 3 hari sesudahnya. Kematian itu menghidupkan orang lain. Melalui kematian Kristus dan kebangkitannya, menghidupkan kita sebagai orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, maka seluruh umat manusia harus menanggung akibatnya.
Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia tidak ada yang benar. Sudah berbuat dosa karena nenek moyang kita. Naturnya sudah berbuat dosa, ya. Semua manusia harus mati sebagai konsekuensi dari hukum Allah karena dosa. Siapapun orangnya, kita semua harus mati dan binasa. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang terkasih hari ini. Karena Kristus telah mati, menggantikan kita. Kematian itu yang menghidupkan kita kembali. Melalui kematian Yesus Kristus, Dia menghidupkan kita kembali. Kalau kita lagi lihat videonya di dalam Alkitab, bagaimana Yesus mati bagi kita. Lumbung-lumbungnya berkeluar darah. Yesus caci maki, Yesus ditolak demi kita. Yesus datang ke dunia melayani, bukan untuk dilayani. Memberi dirinya mati dia sekali di atas kayu salib. Dikatakan sudah selesai, sudah finish. Memberi, menggantikan kita orang berdosa seharusnya yang masuk neraka. Tetapi karena Allah, kasih Allah menebus kita dari maut. Dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14 ini menjelaskan kepada kita, nyatalah bahwa kematian Kristus telah membuat kita dihidupkan kembali. Hidup kita sekarang menjadi berarti, Bapak Ibu yang terkasih. Hidup kita sekarang, Bapak Ibu dimanapun kita berada, berarti karena Yesus sudah mati bagi kita. Karena Yesus sudah bangkit bagi kita, memberikan dirinya kepada kita. Berarti hubungan kita kepada Tuhan sudah baik daripada Tuhan. Yang tadinya terputus karena konsekuensi dosa. Tetapi hari ini kita terhubung kembali dengan Allah. Kita dijanjikan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ini bernilai kekal. Ini yang harus kita bersyukur di hadapan Tuhan. Melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, kita mendapatkan hidup yang kekal selama-lamanya. Firman Tuhan hari ini, karena kematiannya menghidupkan kita. Apa tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus dari kegelapan maut? Apa tanggung jawab kita? Melalui firman Tuhan ini, tanggung jawab kita, kematian yang menghidupkan, tanggung jawab kita adalah yang pertama, maka hidup jauh dari dosa. Ya, hidup jauh dari dosa. Ayat 1 sampai 4, ya. Banyak orang berpikir karena sudah diselamatkan, maka bebas berbuat apa saja. Paulus menasihatkan jemaat di Roma pada saat itu untuk mereka tidak berbuat dosa sesuka-sukanya atau semena-menanya. Paulus menasihati justru sebaliknya, ayat 1 sampai ayat 1 dan 2, dosa-dosa kita sudah mati dan sudah dikubur bersama dengan kematian Kristus, sehingga kita tidak boleh lagi hidup di dalam belenggu dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup jauh dari dosa. Ya, dikatakan tadi di ayat 1 sampai 4 tadi jelas sekali firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidakkah kau tahu kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Orang yang sudah percaya, kematian kita ini sudah dikuburkan oleh Yesus, ya. Sudah kita mengalami lahir baru di hadapan Tuhan, ya. Ya. Sudah ditenggelamkan. Ketika kita keluar dari air, kita mendapatkan hidup yang baru bersama Yesus, ya. Hidup yang kedua adalah tanggung jawab kita. Yang kedua adalah hidup bagi Allah, ayat 5 sampai 11. Sebagai orang yang hidup bagi Allah, maka hendaklah kita semakin lama semakin menyerupai Kristus di dalam kehidupan kita. Kita harus suci sebab Allah suci,
memang tidak gampang. Kita harus terus menjaga kekudusan kita di hadapan Allah. Yang ketiga, apa tanggung jawab kita? Kematian yang menghidupkan, hidup di bawah kasih karunia. Ayat 12 sampai 14 ya. Kita hidup di dalam hukum Taurat. Kita tidak hidup lagi di dalam hukum Taurat lagi. Tetapi kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan suka menghakimi orang lain seperti ahli-ahli Taurat. Ya. Seperti orang-orang Farisi, ya. Mari kita hidup di dalam kasih karunia ini. Mari kita saling mengasihi. Mari kita semakin menjadi berkat dan menjadi terang dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati.